Jadi ini sekali lagi adalah bentuk ekstrim ya, alopecia aerata, atau bahkan nanti tuh nggak akan tertutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan rambut yang bersangkutan tuh bisa habis seluruhnya ya. Dimana kalau ini terjadi karena proses aging atau karena proses ketuaan itu kan terjadinya berbelasan tahun ya, dikit lama-lama rambutnya habis. Ini kan enggak, dalam hitungan bulan bahkan minggu ya. Jadi ini akan menghasilkan yang disebut sebagai alopecia totalis atau alopecia universalis. Nah, bedanya dengan alopecia aerata adalah kalau alopecia aerata itu yang terjadi pada rambut kemudian mengalami kebotakan. Tapi kalau alopecia totalis atau alopecia universalis itu alisnya pun juga hilang. Rambut di alis hilang, bulu mata hilang, kemudian ya kumis dan jenggot udah nggak mampu tumbuh lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat tuh proses autoimun itu seagresif apa sih? Nggak cuma rambutnya yang habis di kepala, tapi juga alisnya kehilangan rambut, bulu mata, kemudian kumis dan jenggot dan seterusnya. Nah, ini adalah autoagresi yang menyeluruh dan sifatnya sangat sistemik, destruksi yang terjadi sampai menimbulkan kematian. Saya tidak sukai adalah perilakunya ya, tetapi sekarang kondisi fisik beliau ini sedang dalam situasi yang sangat rentan dan mengakibatkan kerusakan yang sistemik dan memberikan risiko kematian. Seandainya ada keluarga atau bahkan beliau sendiri menghubungi saya untuk minta pertolongan, berkali-kali sudah sampaikan, saya dengan senang hati bersedia menolong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Ini ya, itu dalam bahasa medis namanya alopecia aerata. Alopecia aerata itu kebotakan rambut yang terjadi bukan karena situasi alamiah, misalnya seperti ketuaan dan sebagainya, atau malnutrisi, tetapi karena memang ini adalah salah satu dari tanda dan gejala autoimun ya. Jadi kalau kita bisa sampaikan dengan bahasa yang sedikit filosofis gitu ya. Jadi tanda dan gejala pada penyakit autoimun termasuk di antaranya adalah alopecia aerata itu adalah seperti tubuh ini berteriak gitu. Sistem imun tubuh itu berteriak ya, berteriak dalam kesunyian karena sistem imun tubuh sedang menyerang, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Nah, padahal sistem imun itu kan seharusnya menjadi penjaga tubuh kan. Ada dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang tugasnya sebetulnya adalah menjaga tubuh dari serangan dari luar, bukan kemudian jadi menyerang tubuh sendiri. Tetapi pada keadaan yang kita lihat selama 6 bulan ini, seakan-akan sel T, sitotoksik ya, sitokain dan sebagainya, berbagai macam agen imunologi itu berperan jadi algojo gitu loh. Algojo kepada dirinya sendiri. Jadi struktur biologi tubuh yang selama ini harusnya dilindungi sebagai sebuah imun privilege ya, imun privilege site, itu malah akhirnya kemudian menggunakan tubuh ini sebagai bahan untuk dia serang. Dan perlindungan itu kemudian jadi runtuh. Tanda-tanda dan gejala yang seharusnya itu berkaitan secara alamiah, misalnya dengan ketuaan, aging, atau dengan defisit hormon atau malnutrisi, kekurangan gizi atau zat-zat nutrisi tertentu yang mengakibatkan kebotakan, ini enggak. Ini terjadi karena brutalitas dari peperangan sistem imun sendiri dan yang tidak terarah. Nah, jadi sekali lagi, alopecia aerata yang terjadi atau kebotakan yang terjadi secara benar-benar agresif itu harus dibaca sebagai tanda autoimun yang berat dan agresif, bukan sekedar keluhan kosmetik belaka. Dan biasanya ya, yang sebetulnya mengalami kerusakan atau mengalami destruksi ya, itu sebetulnya adalah banyak sekali organ, bukan sekedar kebotakan rambut yang kita lihat dari media, dari foto maupun dari video. Ya, jadi apa saja yang kemudian gejala-gejala atau berbagai macam penyakit yang muncul kemudian, ya, misalnya serangan yang terjadi pada hormon tiroid, ya, tiroiditis autoimun namanya. Kemudian yang penyakit autoimun yang sangat dikenal karena penderitanya itu banyak, itu adalah lupus erythematosus sistemik ya, atau SLE. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita juga lihat tanda dan gejala lain selain kebotakan, itu adalah vitiligo ya, jadi kayak bercak-bercak putih di sekujur ekstremitas, yaitu tangan dan kaki ataupun dari wajah. Kemudian juga menyerang persendian, sehingga yang bersangkutan penderita itu jalannya kelihatan tertatih, kemudian juga kalau sholat nggak sempurna, itu karena sendi-sendinya diserang oleh sistem imunitas, namanya itu rheumatoid arthritis. Kemudian juga bisa tiba-tiba terjadi diabetes mellitus, karena sistem imun yang berperang melawan dirinya sendiri itu bisa merusak liver, bisa merusak pankreas, dan bisa merusak sistem metabolik sendiri. Bahkan terjadi juga gangguan yang bersifat neuropsikiatri ya, karena sistem imun itu juga memerangi atau merusak dari sistem saraf, otak ya, bahkan menghasilkan tanda dan gejala psikiatri. Jadi sekali lagi, kebotakan ini bukan sesuatu yang sederhana, apalagi kebotakan ini adalah sebuah alopecia aerata yang terjadi benar-benar secara agresif dan progresif. Ini adalah penanda bahwa sistem imun sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan mana kawan, mana lawan. Dalam situasi yang kita saksikan ya, yang bersangkutan itu kan
didekati orang untuk menjadi kawan, tetapi ternyata mereka itu sesungguhnya adalah musuh dalam selimut. Orang-orang termul-termul itu kan orang-orang yang sebetulnya bukan kawan, datang karena ada yang mereka mau begitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya adalah secara tidak disadari mereka itu sebetulnya adalah lawan. Karena kita bisa lihat ya, termul-termul yang dipelihara selama 10 tahun ya, bazar-bazar yang dipelihara selama 10 tahun itu kan pada kondisi ketika kemudian mereka kecewa dan sebagainya, mereka bisa berbalik gitu. Mereka bisa berbalik untuk menghantam yang bersangkutan sendiri. Jadi sebetulnya situasi yang terjadi ya, situasi yang terjadi pada situasi politik maupun hukum itu jangan kita lihat sederhana, itu adalah representasi dari peperangan sistem imun yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Nah, kalau kita bicara tanda dan gejala dari sistem autoimun seperti itu, yang membuatnya sangat berbahaya dan berpotensi sampai menimbulkan kematian, itu kalau terjadinya secara tiba-tiba, progresif, dan resisten terhadap terapi medikasi konvensional atau terapi standar, dan relapse remittingnya itu berjalan, flare up, flare downnya itu berjalan dengan begitu cepat ya. Jadi tanda dan gejala tiba-tiba muncul, lalu kemudian kalau ditekan dengan medikasi konvensional seperti steroid dan sebagainya akan turun, kemudian nanti naik lagi dengan berbagai macam tanda dan gejala yang berubah-ubah gitu. Jadi ini sekali lagi adalah bentuk ekstrim ya, alopecia areata, atau bahkan nanti tuh nggak akan tertutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan rambut yang bersangkutan tuh bisa habis seluruhnya ya. Dimana kalau ini terjadi karena proses aging atau karena proses ketuaan itu kan terjadinya berbelasan tahun ya, dikit lama-lama rambutnya habis. Ini kan enggak, dalam hitungan bulan bahkan minggu ya. Jadi ini akan menghasilkan yang disebut sebagai alopecia totalis atau alopecia universalis. Nah, bedanya dengan alopecia areata adalah kalau alopecia areata itu yang terjadi pada rambut yang kemudian mengalami kebotakan. Tapi kalau alopecia totalis atau alopecia universalis itu alisnya pun juga hilang. Rambut di alis hilang, bulu mata hilang, kemudian ya kumis dan jenggot udah nggak mampu tumbuh lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat tuh proses autoimun itu agresif apa sih? Nggak cuma rambutnya yang habis di kepala, tapi juga alisnya kehilangan rambut, bulu mata, kemudian kumis dan jenggot dan seterusnya. Nah, ini adalah autoagresi yang menyeluruh dan sifatnya sangat sistemik, destruksi yang terjadi sampai menimbulkan kematian. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari sisi apa yang terjadi di dalam. Jadi supaya pada tahu ya bahwa 3 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Kehutanan. Dengan demikian, Fakultas Kehutanan UGM secara resmi dinyatakan berdiri pada 17 Agustus 1963. Nah, ini yang makanya kemudian menjadi suatu hal yang aneh. Mengapa kemarin pada tahun 2025 ini, khusus tahun 2025, ternyata Dies Natalisnya itu dirayakan pada 16 Oktober 2025. Aneh bin ajaib ya. Dan satu hal yang aneh juga ya, untuk pertama kalinya yang namanya Joko Widodo itu hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM tersebut ya. Dan kita juga tahu ya, Rektor UGM ya, itu kemudian juga berpidato dan memberikan sambutan kepada alumni UGM yang membanggakan ya. Itu siapa namanya? Joko Widodo. Ini yang kemudian menimbulkan kritik di sana sini ya. Rosio mengatakan bahwa kok bisa sebuah Dies Natalis kemudian bisa dimundurkan ya. Mengapa? Karena itu adalah suatu peristiwa yang tidak lazim ya. Dan kemudian ya, ini senat guru besar dan kemudian juga dekan datang dan kemudian juga beberapa undangan juga hadir di acara tersebut ya. Dan ini yang kemudian menjadi satu tanya-tanya besar. Tapi ada satu peristiwa yang menarik di situ. Anda tahu ya, kalau Anda benar-benar alumni di sebuah universitas atau fakultas, pasti Anda akan ingat kira-kira memori apa yang akan ada pada diri Anda saat Anda masuk kuliah di fakultas tersebut ya. Saya beri contoh misalnya, saya masuk Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia itu pada 1978 dan lulus pada Juli 1983 ya. Ketika kami masuk ke UI ya, sampai saya lulus juga namanya masih Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, belum menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Satu hal yang saya masih ingat ya, bahwa kami kemudian melakukan atau menyanyikan lagu yang dalam bahasa Inggris ya, tapi ada kalimat yang juga mengatakan FIS ya. When FIS goes marching in, when FIS goes marching in. Inilah kemudian lagu yang sampai sekarang saya tidak akan lupa ya. Lagu yang sebetulnya gubahan dari sebuah lagu dalam bahasa Inggris ya, tapi itulah lagu yang menggugah kami bahwa kita adalah bagian dari Fakultas Ilmu Sosial pada saat itu ya. Dan kita juga tahu ya, terlepas dari tidak semua angkatan kami itu lulus dari Fakultas Ilmu Sosial, baik itu mendapatkan sebagai sarjana muda pada 1980 ataupun lulus sarjana pada 1983, ada yang 84, ada yang 85, ada yang 86, tapi yang jelas semua alumni atau Oke, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati.
Ya, teman-teman, dalam cuplikan video ini yang barusan saja kita saksikan ini tentu sangat menarik teman-teman ya, karena kita melihat sebagaimana di dalam penjelasan atau paparan ya Dr. Tifa ya mengenai yang terjadi ya kondisi fisik ya Pak Jokowi saat ini ya, dibahas mulai dari permasalahan rambutnya Pak Jokowi dan sehingga sampai bahas yang lain-lain lagi teman-teman. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa para netizen juga begitu menanggapi atau mengomentari ya video tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa kejahatan yang di depan mata dengan nyata alias terjadi yang sedang bekerja. Ya, jangan kau ambil nyawa orang itu biar dia merasakan azabmu sampai titik darah penghabisan. Raja tipu-tipu jangan mati dulu ya, biar azab bekerja perlahan-lahan ya hingga mati kering kayak tikus kena racun. Cepat banget ya, pemimpin ya busuk hatinya itu hampir habis dikeroti belatung ya karena perilakunya sangat merusak rakyat. Itu barangkali orang tersebut terlalu pandai hingga rambutnya rontok ya, pelan-pelan pandai membohongi jutaan rakyat. Nah, kita melihat bahwa manusia terlalu jahat ya, zolim, rakus, seakan ya bohong, dan Allah tunjukkan semuanya dengan azabnya. Ya, kelihatan sangat tua ya akibat beban ya batin yang luar biasa ya. Dihina mantan rakyatnya akibat ulahnya sendiri ya, pensiun betul-betul sangat terhina. Jokowi akan jadi manusia astronot, tinggal ya di bulan saja menghilangkan dilema ijazah palsu ya, lagi kena COVID-19 Jokowi. Siapa yang bernanam ia juga yang memetik hasilnya ya. Tergantung yang ditanam apa, kebaikan atau kejelekan ya. Biarkan saja ya menzolimi orang yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin, akan dibalas ya lahir batin juga dan dipermalukan. Ya, teman-teman, kita melihat bahwa ya semua orang yang berbuat zolim terhadap masyarakat yang memilihnya sebagai pemimpin bangsa tapi ya membuat keburukan kepada pemilihnya. Nah, perbuatan yang menzolimi banyak manusia pasti akan menerima balasan atas kezolimannya itu sendiri. Ya, alam semesta sudah mulai menghukumnya ya pelan-pelan. Dosa besar, bohong, pengkhianat ya. Rambut itu mahkota, bila gundul ya berarti ada stres yang tersembunyi. Dinding atau lapisan di bawah kulit kepala tertekan ya. Jadi si bapak ini tertekan mikirin cara-cara baru untuk menutup ya aib ijazahnya ini. Biasanya orang ya mengalami sakit ya suka ingat kematian ya, bahkan dalam hati manusia akan menyadari bakal dijemput oleh Tuhan entah esok atau lusa. Ingin perubahan hidup, menembus semua kesalahan dan pulang dengan bersih-bersih dari dosa. Semoga semua umat Islam ada dalam ampun Tuhan. Ya, teman-teman, kita melihatnya bahwa tidak peduli ya separah apapun penyakitnya saat ini ataupun nanti, selama Pak Jokowi masih hidup, selama Jokowi masih bicara ya untuk berbohong, selama otaknya masih bisa berputar mencari dan mengatur ya siasat bagaimana tipu muslihat bisa sukses menipu rakyat. Ini ulusan yang mahal. Ibu Tifa menunjukkan ya kelasnya sebagai dokter yang berkualitas dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih ya. Menyampingkan masalah pribadi dan menuduhkan naluri kemanusiaannya untuk menolong sesama. Ya, Pak Jokowi penampilannya berubah drastis ya. Waktu muda masih gagah, rambutnya gondrong, pakai jas lengkap, pakai kacamata, ya, pegang ijazah UGM. Yang sekarang sudah tua, ya,
Kepalanya mulai botak, pakai baju putih, tidak pakai kacamata, pegang ijazah palsu juga. Jokowi sebentar lagi ya ada panggilan, bukan dari KPK kepolisian tapi dari Tuhan. Ya diambil, nggak bisa ngundulin ya. Tuhan lagi udah kamar riwayatmu untuk mempertanggungjawabkan yang lama ya. Ya sebegitu arifnya Dr. Tifa ingin membantu ya mengobati Jokowi padahal sudah tersangka ya. Disinilah terlihat orang pintar beda sama tertemul yang selalu mengharapkan imbalan. Ya Jokowi, adakah manusia yang tertulis neraka jahanam untuk merusak Indonesia ini? Enggak lama lagi ya, giginya juga nanti akan rotok, pipinya juga kena laknat akibat ya tukang bohong. Ya, wahai saudaraku, secepat berbuatlah. Apa artinya uang banyak, harta melimpah dan tak kekurangan sesuatu apapun sebelum malaikat mencabut nyawa? Semoga Jokowi umur panjang dalam ya pesakitan. Jangan mati duluan sebelum masuk penjara menebus kebohongannya. Ya, manusia yang nggak takut Tuhan ya menimbun duit sebanyak-banyaknya ya itu nggak bakal bisa menembus dosa ya. Sidapkan dari mana hartamu ya, karena mulut sudah gak bisa bohong ya. Dijawab hasil penggundulan, Tuhan udah gak ada ampun lagi tersisa dan kekal di dalamnya karena gak ada iman. Ya terlalu banyak maling uang negara sama bohong ya. Jalan satu-satunya siram dengan air acur ya. Sudah setuju ya, sudah sebegitunya Jokowi ini, tetapi masih saja ingin menguasai negara dengan segala cara untuk menghancurkan. Jauh dari keinginan untuk bertobat dengan Allah, suruh seluruh rakyat serta ya berusaha menyelesaikan situasi negara ya morat mati. Dokter sekalipun akan kehabisan akal untuk mengobati penyakit Jokowi. Kalau dia tidak mau bertobat kemudian minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, itu baru adil dulu. Ya, baik teman-teman, ini ya beberapa komentar para netizen yang dimana mereka menanggapi terkait pemaparan Ibu Dr. Tifa terhadap Pak Jokowi, dan ini sangat membantu sekali teman-teman untuk kita bisa memahami bersama ya. Dan jika teman-teman ya ada yang mau disampaikan ya silakan berikan atau tinggalkan komentar Anda di dalam video ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya nanti. Sampai ketemu di video kita selanjutnya teman-teman. Salam NKRI, harga mati.